Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. So, today we will continue our study to learn English for each grade student of junior high school. For the first, how are you? And I hope you always good, always healthy, and always spirit in learn English. Okay, let me start. Today, we will learn about to give suggestion, to state rules, obligation, and prohibition. Next, suggestion expression. What is suggestion expression? Suggestion expression is the statement for giving advice to make someone better next time. For example, parents suggest to their child, friends advise to friends or to us. Nah, suggestion expression itu adalah ungkapan saran. Nah, suggestion itu artinya adalah saran. Ungkapan saran adalah pernyataan untuk memberikan saran untuk membuat seseorang lebih baik di masa depan. Misalnya, orang tua menyarankan kepada anaknya, teman menasihati kepada teman, atau kepada kita. Next, in the expression of suggestion, there is the word should that we will use. The word should has the meaning seharusnya, which we use when we want to give advice to someone. Nah, dalam ungkapan saran terdapat kata should yang akan kita gunakan. Kata should itu sendiri memiliki arti seharusnya, yang mana kita gunakan ketika ingin memberikan saran kepada seseorang. Okay, next. Example of suggestion. Nah, ini ada contoh dari ungkapan saran. Number 1. I should bring my pencil case. Saya seharusnya membawa kotak pensilku. Nah, seperti yang kita lihat, number 1 ada kata should. Should artinya adalah seharusnya, yang mana itu adalah sebuah kata dari suggestion. Nih, number 1. I should bring my pencil case. Saya seharusnya membawa kotak pensilku. Seperti itu. Next, number 2. You should bring your pen. Kamu seharusnya membawa penmu atau pen kamu. Nah, should tadi masuk ke dalam suggestion expression atau kata seharusnya. Next, number 3. They should bring their paper. Mereka seharusnya membawa tugas mereka atau kertas mereka. Number 4, we should bring our pencil. Kita seharusnya membawa pensil kita. Number 5, she should bring her bottle. Dia seharusnya membawa botolnya. Number 6, he should bring his task. Dia seharusnya membawa tugasnya. And number 7, it should be blue, not red. Itu seharusnya merah, itu seharusnya berwarna biru, bukan merah. Nah, seperti yang ada di contoh, ini adalah salah satu ungkapan saran. Dari mana kita tahu itu saran? Kita bisa melihat dari kata should. Let's see number 2, itu ada kata you should bring your pen. Nah, dia menyarankan untuk membawa pulpen. Dari mana kita tahu itu adalah ungkapan saran? Dari kata should yang artinya seharusnya. You should bring your pen, like that. Nah, itulah dia example of suggestion. Next, rules and obligation. Apa itu rules and obligation? Rules and obligation is an expression in English that is used to express an obligation which must be done or not. In this material, we will use the words must and must not. Nah, rules and obligation adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kewajiban yang mana harus dilakukan, tidak boleh tidak. Nah, rules dan obligation itu atau aturan dan kewajiban. Nah, di sini artinya suatu perintah yang harus kita kerjakan, tidak boleh tidak, dan kita tidak boleh tawar-tawar karena ini bersifat wajib. Nah, obligation itu kewajiban. Nah,
pada rules dan obligation kita akan menggunakan kata harus atau tidak harus. Must atau tulisannya MUST atau dibaca must itu artinya harus, dan must not artinya tidak harus. Nah, dua kata ini akan kita gunakan dalam membuat kalimat rules dan obligation seperti itu. Next, example of rules and obligation. Contoh kalimat dari rules dan obligation. Let's see number 1. We must wear a uniform every day. Number 2. On Friday, we must wear a school uniform. Number 3. We must wear proper shoes. Number 4. We must not wear sandals, t-shirt, or casual wear at any place and any time during the school hour. Number 5. We must not be late to school. And number 6, we must come on time on the class and the flag ceremony. And number 7, we must keep our classroom clean and tidy. So, inilah contoh dari kalimat rules, kalimat aturan dan kewajiban. Dari mana kita tahu ini kalimat peraturan atau kewajiban? Kita lihat di number 1. Number 1, we must wear a uniform every day. Yang artinya kita harus memakai seragam setiap hari. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita bersekolah itu wajib kita menggunakan baju seragam setiap hari. Entah itu baju putih biru, baju batik, ataupun baju pramuka. Nah, kita wajib memakai baju seragam. Itulah yang disebut dengan peraturan dan kewajiban. Nah, dari kalimat nomor 1 kita dapat melihat ada kata must atau harus. Nah, itu menunjukkan sebuah kalimat atau statement rules dan obligation. Kita harus memakai seragam setiap hari. Nah, di situ kita harus dipaksa mengikuti sebuah aturan, tidak boleh tidak, karena itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian kita lihat lagi nomor 2. On Friday, we must wear a school uniform. Pada hari Jumat, kita harus memakai baju pramuka. Nah, ini juga suatu keharusan dan kewajiban bahwa di hari Jumat kita harus memakai baju pramuka. Tidak boleh memakai baju batik ataupun baju seragam. Seperti itu. Number 3, we must wear proper shoes. Kita harus memakai sepatu yang tepat. Nah, ketika kita bersekolah, kita tidak boleh memakai sepatu yang bermacam-macam model, misalnya memakai high heels, memakai wedges, atau sepatu-sepatu yang bukan selayaknya sepatu seorang anak sekolahan. Nah, kalau biasanya kita memakai sepatu sekolah itu berwarna hitam, itulah yang harus kita pakai, karena itu adalah sebuah rules dan obligation atau peraturan dan kewajiban. Kita tidak boleh memakai sepatu berwarna-warni kecuali di saat kita olahraga. Nah, itulah dia contoh dari kalimat rules dan obligation. Ingat, di rules dan obligation kita menggunakan kata must atau yang artinya harus dan tidak boleh tidak. Kemudian ada kata lagi tadi ada must dan must not. Kita lihat di number 4. We must not wear sandals, t-shirt, or casual wear at any place and any time during the school hour. Nah, selain kata must yang artinya harus, tapi kita juga bisa menggunakan kata must not. Yang nomor 4, kita lihat, kita tidak harus memakai sendal, baju kaos, atau baju santai di tempat manapun, kapanpun selama jam sekolah. Nah, selama jam sekolah kita tidak diperbolehkan memakai sandal, memakai baju kaos, ataupun memakai baju santai. Nah, itulah sebuah peraturan dari sekolah. Nah, dalam kalimat number 4 itu ada kata must not. Nah, itu adalah sebuah kata atau ciri dari sebuah kalimat rules dan obligation. Seperti itu ya. Next, prohibition. What is prohibition?
Prohibition is an expression to warn others not to do or break something that is prohibited. In this material, we will use the word don't for a prohibition sentence. Nah, prohibition itu artinya adalah larangan. Nah, prohibition juga sebuah ekspresi untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. Nah, kalau tadi rules dan obligation itu adalah peraturan dan kewajiban, maka prohibition atau larangan itu adalah suatu ketika kita memperingati orang lain untuk tidak melakukan atau melanggar yang sesuatu bersifat larangan. Nah, dalam prohibition ini kita akan menggunakan kata don't atau yang artinya jangan untuk membuat sebuah kalimat larangan. Next, example of prohibition. Number 1, don't do it. Jangan lakukan itu. Nah, itu masuk ke dalam larangan. Kenapa larangan? Karena di awal kita bisa lihat ada kata don't. Don't yang artinya jangan. Do it, melakukan itu. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melarang kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Don't do it, jangan lakukan itu. Okay, number 2, don't enter the room. Jangan masuk ke ruangan. Nah, itu sebuah kalimat larangan yang artinya kita tidak boleh memasuki ruang tersebut. Dapat kita ketahui dari kalimat tersebut ada kata don't yang berarti jangan. Sama seperti number 3 sampai dengan number 7. Don't forget to come here immediately. Jangan lupa untuk datang ke sini secepatnya. Don't stop trying. Jangan berhenti mencoba. Don't be lazy. Jangan malas. Don't be careless. Jangan ceroboh. And the last, don't be late. Jangan terlambat. Nah, itu adalah sebuah larangan untuk kita agar kita tidak melakukan hal tersebut ya. Ingat, di prohibition atau kalimat larangan memiliki ciri kata don't yang artinya jangan. Okay, next, exercise. Nah, ini adalah contoh atau latihan soal. Kita isi sama-sama, kita bahas sama-sama. Okay, number 1. The word should is usually used for. Kata should biasanya digunakan untuk A. Suggestion, B. Apologize, C. Permission, D. Appreciate. Ingat, dalam sebuah ungkapan ekspresi saran atau suggestion expression, kata should biasanya kita gunakan di suggestion. Nah, suggestion yang artinya adalah saran. Dan dalam sebuah saran, kita akan menggunakan kata should yang artinya seharusnya. Jadi, the correct answer for number 1 is A, suggestion. Nah, okay. Number 2. What is the form of suggestion? Yang manakah kalimat suggestion, kalimat saran? A. I should make a cake. B. Are you calling me? C. I'm not hear you. D. I never told to you. Nah, dari option atau pilihan ganda ini, yang manakah kalimat saran atau suggestion? Yang A, saya seharusnya membuat sebuah kue. B, apakah kamu memanggilku? C, saya tidak mendengarmu. Atau D, saya tidak pernah berbicara denganmu. Ya, the correct answer is A. I should make a cake. Dari mana kita tahu? Dari ada kata should di A. Jawabannya A. I should make a cake. Saya seharusnya membuat sebuah kue. Nah, next, number 3. They, blah blah blah, clean the room. Complete the blank space. Mereka titik-titik membersihkan ruang, lengkapi area kosong. A. Should, B. Ice, C. Give, D. Not. Nah, kira-kira kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah yes. Jawabannya adalah A atau should.
They should clean the room. Nah, mereka seharusnya membersihkan ruangan. Ini masuk ke dalam kalimat suggestion karena ada kata should. Okay, next, number 4. The word must is usually used for. Kata must biasanya digunakan untuk A. Suggestion, B. Apologize, C. Rules and obligation, D. Prohibition. Ingat, kata must akan kita gunakan di dalam ketika kita ingin membuat kalimat C. Rules and obligation, peraturan dan kewajiban. Ingat tadi di awal dalam kalimat rules and obligation kita akan menggunakan kata must. So the correct answer for number 4 is C. Next, number 5. What is the form of rules and obligation? Yang manakah kalimat rules dan obligation? A. We must keep our classroom clean and tidy. B. You don't need that book. C. I should take care of this. Or D. It's all right. Nah, dari pilihan tersebut yang manakah kalimat dari rules dan obligation? Ya, jawabannya adalah A. We must keep our classroom clean and tidy. Kenapa jawabannya A? Jawabannya A, karena bisa kita lihat, kita harus menjaga kebersihan kelas kita dengan bersih dan rapi. Nah, di kalimat A ada kata must atau artinya harus. Nah, ingat tadi di rules dan obligation kita akan menggunakan kata must. So, the correct answer for number 5 is A. Next, they blah 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 wear the batik shirt on Thursday. Complete the statement, rules and obligation. A. Must, B. Should, C. Don't, D. Not. Mereka menggunakan baju batik di hari Kamis. Lengkapi kalimat rules and obligation. Yang manakah jawaban yang paling tepat? Yes, the correct answer is A. They must wear batik shirt on Thursday. Kenapa jawabannya A? Karena di hari Kamis kita wajib menggunakan baju batik, bukan baju pramuka. So, the best answer is A, must. Okay, next, number 7. The word don't usually used for. Kata don't biasanya digunakan untuk A. Prohibition, B. Rules, C. Suggestions, D. Obligation. Ingat, kata don't atau jangan biasanya kita gunakan untuk A. Larangan, B. Aturan, C. Saran, D. Kewajiban. Ya, the correct answer is A. Prohibition, larangan. Number 7, the best answer is A. Prohibition. Okay, number 8. What is the form of prohibition? Manakah kalimat prohibition atau kalimat larangan? A. They not here. B. I'll come back later. C. Don't do it. D. It's okay. Nah, dari keempat option ini yang manakah merupakan kalimat larangan? Good. The correct answer is C. Tepat sekali. Don't do it. Jangan lakukan itu. Ingat, lihat lagi di nomor 7, kata don't biasanya digunakan untuk prohibition. Nah, dalam sebuah kalimat prohibition, kita akan menggunakan kata don't. Dari option tersebut, yang paling tepat adalah C. Jangan lakukan itu. Okay, next, summary. Suggestion expression is the statement for giving advice to make someone better next time. Ingat, suggestion expression adalah sebuah ungkapan untuk memberikan saran kepada seseorang untuk jadi lebih baik. Nah, dalam suggestion expression kita akan menggunakan kata should yang artinya seharusnya. Next,
Rules and obligation is an expression in English that is used to express an obligation which must be done or not. Aturan dan kewajiban adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang akan kita gunakan untuk sebuah kewajiban yang harus kita lakukan dan tidak boleh tidak. Nah, dalam rules and obligation kita akan menggunakan kata must yang artinya harus, atau must not yang artinya tidak harus atau tidak boleh. Okay, the last, prohibition. Prohibition is an expression to warn others not to do or break something that is prohibited. Prohibition atau larangan adalah sebuah ekspresi untuk mengatakan seseorang untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu larangan. Ingat, prohibition adalah larangan, sebuah kalimat yang mengatakan untuk jangan melakukan hal tersebut. Nah, dalam prohibition kita akan menggunakan kata don't. Okay, next. Thank you for attention. Goodbye. See you next time. Nah, terima kasih for students yang sudah menonton video ini hingga akhir. Miss harap semoga kalian paham apa itu suggestion, apa itu rules and obligation, dan apa itu prohibition. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada Miss. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.